permasalahan pengangkatan dan pemecatan ASN pembelajaran TUN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video pembelajaran kami, di mana di dalam video pembelajaran ini kami membahas mengenai permasalahan pengangkatan dan pemecatan aparatur sipil negara. Dalam video ini kita akan membahas berbagai aspek penting terkait permasalahan pengangkatan dan pemecatan aparatur sipil negara, termasuk proses pengangkatan, alasan pemecatan, dan hak-hak aparatur sipil negara selama proses tersebut. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sistem pengangkatan dan pemecatan aparatur sipil negara diatur, serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita dapat menghargai peran aparatur sipil negara dalam pemerintah dan mengetahui hak-hak mereka sebagai pegawai negeri. Aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat dengan ASN adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. ASN itu sendiri terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Mereka diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki tanggung jawab yang sangat amat penting dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ASN itu sendiri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik yang profesional, dan juga sebagai perekat persatuan bangsa. Dengan demikian, ASN berperan vital dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efisien dan efektif. Proses pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN melibatkan beberapa tahap yang ketat untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kualifikasi yang sesuai. Pertama, ada seleksi administrasi. Pada tahap ini, calon ASN harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti pendidikan, usia, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Seleksi ini bertujuan untuk menyaring calon yang memenuhi kriteria dasar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, calon akan mengikuti ujian kompetensi. Ujian ini dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan calon dalam bidang yang relevan sesuai posisi yang dilamar. Ujian kompetensi biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan umum, kemampuan analisis, dan keterampilan teknis. Setelah ujian kompetensi, akan dilakukan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk menilai kemampuan interpersonal dan profesionalisme calon. Dalam wawancara, pekerja akan mengajukan berbagai pertanyaan untuk mengevaluasi sikap, motivasi, serta kemampuan berkomunikasi calon. Nah, semua proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN yang terpilih tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kemampuan dan karakter yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, diharapkan ASN yang diangkat dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Alasan pemecatan ASN dibagi menjadi dua, pemecatan secara hormat dan tidak hormat. Pemecatan secara hormat biasanya terjadi dalam situasi yang tidak melibatkan kesalahan atau pelanggaran dari ASN itu sendiri. Contoh alasan pemecatan secara hormat termasuk meninggal dunia, pensiun, atau pengunduran diri atas permintaan sendiri. Dalam kasus ini, ASN tetap dihargai atas kontribusinya selama bertugas. Di sisi lain, pemecatan tidak hormat terjadi ketika ASN melakukan pelanggaran yang serius. Alasan pemecatan tidak hormat dapat mencakup pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana lainnya. Selain itu, pelanggaran disiplin berat juga dapat menjadi dasar untuk pemecatan tidak hormat. Contohnya termasuk tindakan indisipliner yang merugikan instansi atau masyarakat. Penting untuk memahami bahwa pemecatan tidak boleh dilakukan sembarangan. Proses pemecatan harus berdasarkan bukti yang jelas dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. ASN memiliki hak untuk membela diri sebelum keputusan pemecatan diambil. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses pemecatan harus dilakukan dengan hati-hati dan adil untuk memastikan bahwa hak-hak ASN tetap dihormati. Dasar hukum pemecatan aparatur sipil negara atau ASN diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini dijelaskan bahwa ASN tidak dapat dipecat tanpa alasan
alasan yang kuat dan konkret. Pada pasal 87 ini mensyaratkan bahwa pemecatan ASN harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang jelas dan sah. Artinya, setiap keputusan pemecatan harus didasarkan pada bukti-bukti yang kukuh dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan. Selain itu, proses pemecatan juga harus dilakukan secara adil. Ini berarti bahwa ASN yang sedang dipecat harus diberikan kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan yang diajukan. Proses pemeriksaan harus transparan dan bersifat objektif untuk memastikan bahwa hak-hak ASN tetap dihormati. Oleh karena itu, pemecatan ASN tidak boleh dilakukan tanpa melalui proses yang teliti dan adil. Setiap langkah dalam proses pemecatan harus dilakukan dengan hati-hati dan untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat dan adil. Prosedur pemecatan ASN. Prosedur pemecatan ASN atau aparatur sipil negara dimulai dengan langkah awal yang sangat penting, yaitu laporan dari atasan kepada pejabat pembina kepegawaian. Laporan ini berisi mengenai informasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ASN tersebut. Setelah laporan diterima, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang ada. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait, termasuk ASN yang bersangkutan. Proses ini harus dilakukan dengan objektif dan transparan untuk memastikan bahwa semua informasi dipertimbangkan secara adil. Nah, jika setelah pemeriksaan terbukti bahwa ASN tersebut melakukan pelanggaran, maka keputusan pemecatan akan diambil. Keputusan ini diambil oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan. Penting untuk dicatat bahwa keputusan pemecatan harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, prosedur pemecatan ASN tidak hanya melibatkan administratif, tetapi juga menunjukkan tinggi prinsip keadilan dan juga hak asasi manusia. Nah, setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, yaitu untuk melindungi hak-hak ASN serta memastikan integritas sistem kepegawaian. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki beberapa hak penting yang harus dihormati selama proses pemecatan. Pertama, ASN memiliki hak untuk memberikan pembelaan diri sebelum keputusan pemecatan diambil. Ini berarti bahwa mereka berhak untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka, sehingga proses pemecatan dapat dilakukan secara adil dan transparan. Selanjutnya, kedua adalah selama proses pemecatan berlangsung, ASN juga berhak atas gaji dan tunjangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN tetap mendapatkan dukungan finansial hingga keputusan akhir dikeluarkan. Dengan demikian, hak-hak ekonomi mereka tetap terlindungi selama proses yang mungkin bisa mempengaruhi karir mereka. Selain itu, jika ASN merasa dirugikan oleh keputusan pemecatan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses banding ini memberikan kesempatan kepada ASN untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan lembaga yang berwenang. Dengan adanya hak ini, diharapkan bahwa setiap ASN dapat menjalani proses pemecatan dengan perlindungan yang memadai dan keadilan yang dijunjung tinggi. Ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam setiap aspek pemerintahan. Dampak pemecatan ASN. Pemecatan dapat berdampak besar bagi individu yang terlibat, termasuk aparatur sipil negara atau ASN. Salah satu dampak yang paling langsung adalah hilangnya penghasilan. Ketika seorang dipecat dari jabatannya sebagai ASN, mereka kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Ini tidak hanya berdampak pada individu itu sendiri, tetapi juga pada keluarga mereka. Karena kehidupan ekonomi keluarga bergantung pada gaji bulanan yang diterimanya. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan sebagai ASN berarti kehilangan stabilitas ekonomi dan sosial. Stabilitas ekonomi berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan harian dan jangka panjang. Sedangkan stabilitas sosial berarti hubungan sosial yang baik dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Hilangnya kedua jenis stabilitas ini dapat membuat hidup sulit dan tidak pasti. Selain itu, pemecatan juga dapat menyebabkan stres psikologis yang signifikan. Orang yang baru saja dipecat mungkin akan mengalami depresi, frustasi, atau bahkan gangguan mental lainnya. Stres psikologis ini dapat berlanjut dalam jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Terakhir,
Pemecatan juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada karir mereka. Kehilangan pekerjaan sebagai ASN dapat membuat sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan lain yang sama baiknya lagi. Ini karena rekam jejak karir mereka sudah rusak dan kurva belajar baru yang mustahil untuk dilawan. Dengan demikian, karir mereka mungkin akan terganggu secara permanen. Mari kita lihat beberapa kasus nyata pemecatan aparatur sipil negara atau yang disebut dengan ASN yang terjadi akibat pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu contoh yang signifikan adalah pada tahun 2019, di mana Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sebanyak 1.372 ASN telah dipecat dengan tidak hormat karena terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini termasuk ASN yang terdapat mulai dari ASN tingkat provinsi maupun ASN tingkat kabupaten atau kota. Proses ini tentunya dijalankan dalam kekuatan hukum yang tetap dan menegaskan bahwa ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi harus dipecat untuk menjaga integritas pemerintahan. Contoh lainnya adalah Kementerian Perhubungan yang sejak tahun 2016 hingga 2019 telah melakukan pemecatan terhadap 32 PNS yang telah terbukti kasus korupsi. Setiap pemecatan tentunya dilakukan melalui proses hukum yang jelas dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Kasus-kasus tersebut telah menjadi contoh bagi kita semua tentang konsekuensi dari tindakan-tindakan yang tidak etis dalam jabatan publik. Pemberhentian tidak hormat ini tentunya tidak hanya mencerminkan tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi para ASN untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya tindakan tegas seperti ini, diharapkan kita semua dapat menciptakan lingkungan kerja yang bebas dan sehat, terhindar dari korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Selain itu, meningkatnya kepercayaan terhadap masyarakat dapat terjadi terhadap institusi pemerintahan yang ada. Demikianlah pembahasan tentang permasalahan pengangkatan dan pemecatan aparatur sipil negara. Dalam video ini, kita telah membahas berbagai aspek penting, mulai dari proses pengangkatan, alasan pemecatan, hingga hak-hak ASN dalam proses tersebut. Penting bagi kita untuk memahami hak-hak ASN dan prosedur yang berlaku agar proses ini berjalan dengan adil dan transparan. Dengan pemahaman yang baik mengenai hal ini, kita dapat lebih menghargai peran ASN dalam pemerintahan dan mendukung upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mari kita jaga integritas aparatur sipil negara dalam terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua.